Ja, zeker. Het is Luar biasa bikin bahagia. Ole Romenyi tiba-tiba bicara gini soal proses naturalisasinya gabung timnas Indonesia. Begini katanya, pengakuan terharu Shin Tae-yong usai bawa timnas Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kim Pen-gon incar trofi Piala AFF sebagai penebus kegagalan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, pemain keturunan Ole Romenyi mendadak ngomong gini soal naturalisasinya di timnas Indonesia. PSSI sedang berburu pemain keturunan untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Oleh karena muncul beberapa sosok, salah satunya Ole Romenyi striker FC Utrecht. Sementara itu Ole Romenyi mengaku akan segera terbang ke Indonesia untuk menikmati liburan sekaligus mengurus proses naturalisasi. Saya akan berlibur ke Indonesia dan mungkin akan juga mengurus dokumen yang diminta PSSI kepada saya, kata Ole Romenyi Kamis 20 Juni 2024. Saya sudah pikir matang-matang untuk mengambil langkah ini, tambahnya. Di sisi lain, PSSI sudah menjajaki komunikasi dengan pemain keturunan incaran yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga. Diakui Arya Sinulinga hingga saat ini proses dengan pemain keturunan itu baru sebatas pendekatan. Biasanya kan kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, ucap Arya Sinulinga. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan-pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, sambung Arya Sinulinga. Dia menambahkan untuk berapa pemain keturunan yang bidik belum bisa diungkapkan. Belum tahu, kami masih cari, belum mau janji, tutur Arya. Ada yang mengatakan ini Kevin Dix dan Ole Romenyi belum berani kami ungkap. Sebelumnya, kabar PSSI yang disebut membidik Kevin Dix dan Ole Romenyi untuk diproyeksikan membela timnas Indonesia disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Kini Kevin Dix yang berposisi sebagai bek tengah tercatat memperkuat klub Denmark FC Copenhagen. Sementara Ole Romenyi yang beroperasi di lini depan saat ini memperkuat klub asal Belanda, FC Utrecht. Didatangkan FC Utrecht pada Juli 2023, pemain berusia 23 tahun sudah tampil dalam 18 laga dengan torehan 1 gol. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ole Romenyi, ucap Roni Pangemanan di channel YouTube pribadinya, Bung Ropan. Ya, bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi. Sementara baru ini dulu Kevin Dix dan Ole Romenyi. Terharu dengarnya. Shin Tae-yong mengungkapkan rasa haru usai 4 tahun bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan di kanal YouTube Yang Jo On Hyuk. Seperti yang diketahui, Yang Jo On Hyuk merupakan ex-pemain baseball kondang asal Korea Selatan. Shin Tae-yong saat itu hadir dalam acara ramah tamah dengan sesama warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Sebelum menyampaikan pesan-pesan, Shin Tae-yong sempat menyanyi beberapa lagu di depan warga Korea Selatan. Usai menyanyi, ia pun menyampaikan pesannya kepada warga Korea Selatan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Shin Tae-yong mengaku menangis selama di Indonesia akhir-akhir ini. Pasalnya, masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Selain karena dikenal santai, Shin Tae-yong tetap kagum memiliki perasaan untuk mengalah dan saling memberi dukungan satu sama lain. Dirinya pun membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih di Korea Selatan. Saat itu dia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati padanya. Sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini, ujar Shin Tae-yong dilansir dari kanal YouTube Yang Jo On Hyuk. Karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat.
Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Dan dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya. Usai melatih di Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia, lanjutnya. Shin Tae-yong pun menyebut bahwa ia bakal bekerja lebih keras di Indonesia. Dia juga bakal bekerja lebih baik selama di Indonesia. Bahwa saya perlu berbuat lebih baik di Indonesia di masa depan, ujar Shin Tae-yong. Dan akan bekerja keras di masa depan, tutupnya. Shin Tae-yong baru saja sukses mengantarkan timnas Indonesia senior ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengamankan 1 tiket usai mengalahkan Filipina pada laga terakhir. Pelatih timnas Malaysia, Kim Pen-gon, berbicara soal rencana ke depan Harimau Malaya seusai gagal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malaysia dipastikan gagal melaju ke putaran ketiga karena mereka hanya mampu finish di posisi ketiga klasemen grup F putaran kedua. Tim asuhan Kim Pen-gon hanya mampu mengemas 10 poin, sehingga mereka tak bisa melaju ke putaran ketiga. Kegagalan Malaysia ke putaran ketiga tersebut membuat mereka tak bisa langsung mengunci tiket Piala Asia 2027. Untuk itu mereka harus berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027 nantinya. Namun sebelum berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027, Kim Pen-gon berbicara soal rencana Malaysia. Setelah gagal ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kim mengatakan bahwa Malaysia akan fokus ke ASEAN Cup 2024. Seperti diketahui, turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF itu bakal berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Malaysia dalam ajang ini bakal bergabung dalam grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan satu lagi pemenang dari kualifikasi antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Kim Pen-gon mengatakan akan fokus ke ASEAN Cup 2024. Selain Piala AFF tahun 2024, ia juga ingin fokus mempersiapkan Malaysia ke kualifikasi Piala Asia 2027. Apalagi kualifikasi Piala Asia 2027 bakal dimulai pada Maret 2025. Untuk itu, ia ingin fokus ke selangkah demi selangkah. Tantangan selanjutnya adalah AFF November ini, ujar Kim Pen-gon sebagaimana dikutip dari media Malaysia Makan Bola. Kini gambaran besarnya masih ada peluang lolos Piala Asia 2027 yang dimulai Maret tahun depan. Ini adalah tantangan besar, ucapnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa Piala AFF merupakan langkah bagus untuk persiapan tim melangkah lebih jauh lagi. Bahkan ini bisa menjadi persiapan menuju kualifikasi Piala Asia 2027. Apalagi Malaysia juga ingin lolos ke Piala Asia 2027, sehingga ia ingin mempersiapkan tim lebih baik. Menurutnya, apabila Malaysia bisa tampil bagus, supporter pun pasti bangga. Ujian besar ini bisa mengantarkan kita lolos ke Piala Asia untuk kedua kalinya berturut-turut, kata Kim Pen-gon. Supporter akan bangga dan nama negara pun semakin dikenal, tegasnya. Untuk itu, ia meminta dukungan dari masyarakat Malaysia agar bisa membawa Harimau Malaya lebih bagus lagi ke depannya. Jadi kami membutuhkan energi seluruh pemain dan dukungan yang lebih baik, jelas Kim.